Semangat pagi. Semangat pagi. Mantap. Oke. Ya, Selamat pagi Sobat Semanggi. Kita ketemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Rupianto dari Kasen Indonesia. Kasen Indonesia Pak Kori. Kasen Indonesia. Biasa. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sudah lama kita tidak bertemu. Kabarnya luar biasa. Oke. Luar biasa. Sehat luar biasa. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup unik ya Pak ya, karena terus berkembang dari masa ke masa dan Betul, sampai betul, Pak. sekarang pun terus ada hal baru dalam pembahasan ini. Kita Oke. akan membahas terkait branding. Branding. Wah, menarik ini. Branding. Ini bahasan tingkat tinggi ini. Branding ya. Iya, Branding luar biasa banget branding. branding. Jadi sebenarnya apa sih Pak branding itu? Brand ya, dari kata brand mungkin. Brand atau branding ya Pak Kori, karena mungkin gini Pak, ada sesuatu hal itu yang yang agak beda gitu ya, branding antara mungkin di zaman sekarang dengan zaman dulu gitu. Iya, iya. Kalau di zaman dulu mungkin orang nggak akan terlalu familiar dengan istilah branding, karena orang zaman dulu mungkin tahunya iklan Pak. Iya betul. Nggak Iklan. ada branding ya dulu. Saya Dulu belum sepopuler sekarang ya Iya. branding itu ya. Tapi orang zaman dulu sudah tahu bahwa kalau misalkan kita jalan-jalan, kita ngelihat logo kayak di ada logo warna merah M gitu. Oh, kita tahu itu McDonald gitu kan. Atau dari kejauhan ada KFC. Oh, kita tahu itu ayam goreng. Dulu mungkin branding itu seperti itu, Pak. Ketika masyarakat umum melihat di jalan raya, oh ada logo tertentu, oh ini makanan, oh ini sepatu, oh ini motor gitu ya. Oke. Jadi biasanya kalau zaman dulu dalam bentuk teks, memang dalam bentuk ya. logo disertai dengan tagline gitu, dan mempunyai dia punya ciri khas dalam bentuk tertentu atau warna tertentu disertai dengan tagline gitu. Itu branding zaman dulu Pak. Gitu. Oke. Branding zaman dulu. Jadi beda banget sekarang ini, branding sudah tentunya logo tagline itu tetap dipakai ya. Cuman Iya. kalau sekarang kita tahu nih, generasi kita sekarang bukan generasi yang berbasis lagi di tekstual Pak Kori, tapi lebih ke visual. Lalu salah satu contohnya gini. Pak Kori kan punya handphone ya? Ya. Ya. Kalau boleh saya tanya nih, satu hari kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan untuk scroll Wah, smartphone-nya Pak Kori? kurang lebih 8 sampai 10-12 jam lah. Banyak juga ya. 10-12 jam. Iya, iya. Dan itu rata-rata Pak Kori gunakan untuk melihat apa Pak? biasanya. Lebih ke sosial media ya Pak. Sosial media. Nah, ketika kita melihat sosial media baik itu dalam bentuk mungkin ada IG, ada YouTube ya, ada Iya, TikTok dan lain-lain. Sekarang ini adalah zamannya visual, tadi saya bilang. Kenapa visual? Karena masing-masing dari setiap manusia zaman sekarang pasti nggak akan bisa lepas dari gadget. Betul. Gadget itu yang kita lihat adalah bentuk visual. Betul. Ya, dalam bentuk video, dalam bentuk ada teksnya juga, tapi juga ada konteksnya, jadi satu kesatuan Pak Kori. Gitu. Namanya storytelling, atau zaman sekarang ya kiblatnya adalah visual. Karena generasi sekarang lebih mudah terpengaruh atau lebih mudah menangkap sesuatu itu dalam bentuk video, dalam bentuk storytelling, seperti itu Pak. Itu branding zaman sekarang gitu. Oke, jadi historicalnya dari yang hanya tekstual, ada logo warna tertentu ya, ada tagline gitu kan. ya. Sampai sekarang ya memang lebih ke arah video, Betul. storytelling mungkin. Pak. Storytelling atau dalam bentuk ya. video lah ya. Video biasanya dikemas dalam bentuk video umumnya gitu. Karena kita ngelihat media-media kayak YouTube, kayak TikTok, IG dan lain-lain itu biasanya kan itu sangat hampir 80% itu kontennya adalah dalam bentuk visual. Iya betul. Visual, audio dan teks. Betul. Ya, jadi dikemas jadi satu dalam bentuk Kan, ya. storytelling Pak gitu. Gitu. Mungkin Sobat Semanggi Hmm. butuh lebih detail terkait contohnya Pak. Oke. Bedanya dulu iklannya kayak gimana Ya. sih dengan sekarang branding tuh kayak gimana? Ya, jadi kalau teknik untuk membuat iklan atau membuat
mengemas suatu brand itu ada banyak sekali tekniknya Pak. Salah satu, tapi yang paling dasar supaya brand itu cepat naik, yang cepat ada di top of mind-nya customer atau user, itu salah satunya harus punya komponen, tentunya di samping ada logo, warna, tagline ya. Tentunya harus ada satu kunci yang sangat vital, itu harus punya value Pak. Value. Jadi bagaimana dikemas jadi satu dan itu disampaikan ke user dan akhirnya itu bisa jadi sesuatu yang gampang diingat gitu Pak. Dan itu di repeat terus, di repetition sehingga kita punya satu perspektif yang kuat. Ya, contohnya gini, ketika Pak Kori meeting dengan bisnis partner dan bisnis partnernya ngajak ketemuan di coffee shop, kira-kira nih Pak Kori lebih memilih coffee shop yang seperti apa nih Pak? Yang modern ya? Yang modern. Kita bisa sebut merek Pak ya? Iya boleh, bebas. Starbucks. Nah itu kan, ketika ada di perspektif kita bahwa kalau kita punya meeting B2B atau bisnis dengan bisnis partner, gua akan lebih keren meeting di Starbucks gitu. Iya betul. Gengsi gitu kan. Apalagi prestis gitu kan. Itu salah satu branding Pak. Padahal kalau kita lihat coffee shop yang lain pun banyak banget ya kan? Banyak banget yang menyediakan tempat yang lebih mungkin sama prestisnya, menunya mungkin nggak kalah enak. Tapi tentunya kalau Pak Kori kita meeting nih di coffee shop ya, Pak Kori pasti jawab Starbucks. Oke, kita meet up di Starbucks ya gitu. Lebih confident dan memang langsung muncul Starbucks gitu. Tempat ngopi yang prestis Starbucks. Gitu. Itu salah satu kehebatan branding Pak. Ya, itu teknik-teknik yang tadi saya bilang, karena value-nya sudah terbentuk di perspektifnya user bahwa Starbucks adalah tempat meeting yang prestis, menunya elegan gitu kan. Kalau meeting di situ pasti kelihatan orang-orang yang eksekutif yang penting-penting, perusahaan yang besar-besar kayak gitu. Lebih wah lah. Oke, menarik banget. Jadi mungkin kalau kita sebagai pelaku ya. Untuk memproduksi sebuah brand atau memperkenalkan atau memasang sebuah brand, mungkin ada tips atau hal apa aja nih Pak yang dibutuhkan nih untuk bisa menguatkan satu brand? Tentunya di samping kita harus punya logo, tagline Pak Kori, value, itu biasanya kita semua itu ada tujuannya satu Pak, namanya CTA, call to action. Ya, itu adalah kuncinya. Jadi ketika tadi saya bilang ada tempat ngopi ya Starbucks, kita langsung action kan. Oke, kita meet di Starbucks ya gitu. Ketika ditanya kalau masuk ke tempat belanja kita mau beli minuman dan kita lagi lemes-lemes, kita ingatnya apa? Dari sekian banyak air mineral gitu. Kenapa milih Aqua Pak gitu? Kenapa milih Aqua? Ya kan sudah ini ya mindset gitu ya. Karena pernah lihat iklannya Aqua yang lemes-lemes, yang nggak gagal fokus, yang nggak fokus jadi kembali fokus gitu kan. Itu namanya call to action Pak. Jadi ketika kita mempunyai persamaan, lagi lemes nih, gagal fokus nih, kayaknya gua lagi loyo. Nah, masuk ke tempat belanja yang kita ambil Aqua. Karena tujuannya tercapai. Aqua punya value memulihkan orang yang gagal fokus, orang yang loyo, orang yang kurang semangat itu jadi semangat, jadi fokus gitu kan. Itu tombol button di customer itu diaktifkan dengan call to action dari value yang sudah kita buat gitu Pak. Biasanya ada yang dikemas dalam bentuk jingle, lagu, atau mungkin dengan gerakan tertentu, atau mungkin dengan kata-kata tertentu, tagline gitu ya. Kayak misalkan ada cookies ya, diputer, dijilat, dicelupin. Nah itu kita pasti wah ini gitu kan, ya kan gitu. Makanya di beberapa itu ada yang memanfaatkan momen-momen tertentu, misalkan ada band Korea mau konser di Indonesia, tapi kita launching dulu sebelum itu. Ada kue tertentu warna pink gitu kan, sampai diburu tuh, sampai ke pelosok-pelosok diburu gitu kan. Mahal sekali itu. Mahal sekali betul, dan itu viral kan. Yang memviralkan bukan yang memviralkan bukan hanya bintang iklannya Pak, betul, tapi user experience-nya Pak.
Orang mau rela-rela beli mahal ya kan, diviralkan, mereka posting, mereka mempengaruhi yang lain untuk beli. Itu kehebatannya zaman sekarang, Pak. Itu yang dinamakan audiovisual tadi. Itu yang dinamakan call to action. Orang bisa mempengaruhi orang lain. Even orang lain pun belum pernah pakai, belum pernah makan, itu akan terpengaruh dengan cerita temennya, dengan cerita netizen gitu ya. Jadi pengen nih Oreo Blackpink, misalnya sebut nama ya kan. Padahal itu dibuat gara-gara band Korea mau tampil di Indonesia kan. Tapi mereka mempromot itu dalam bentuk kue whatever lah. Jadi itu kehebatannya sosial media, Pak, sekarang. Gitu. Itu bisa kita manfaatkan. Ya banyak contohnya sih. Ada mungkin ruko kosong dikasih warna merah gitu kan. Wah, kapan nih ya kan? Wah, deket gitu kan. Mau heboh aja gitu. Jadi banyak banget sekarang konten-konten kreator yang punya kesempatan untuk kesana. Artinya bukan hanya dari pihak brandnya ya yang punya merek, yang punya kepentingan membuat iklan, tapi kita bisa mengajak orang lain. Itu artinya value kita bisa diterima dan bisa digunakan untuk mempengaruhi yang lain untuk membeli, Pak. Untuk mengaktifkan call to action. Gitu. Karena sekali call to action itu nancep di benaknya user dan bahkan dia punya experience yang bagus sampai mau mempengaruhi orang lain gitu ya. Itu udah metode yang paling tepat untuk zaman milenial sekarang, Pak Tri. Gitu. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang yang viral gitu ya. Mungkin kalau beberapa waktu lalu ada kayak sad boy gitu kan. Ujung-ujungnya kan dimanfaatkan juga sama brand-brand tertentu kan. Sama orang-orang tokoh-tokoh publik, mereka juga ikut sharing ikut saling bertukar audiens, saling bertukar follower untuk saling membesarkan brand masing-masing. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya, menarik banget memang Pak kalau kita bahas branding ya, Sobat Semanggi. Jadi perkembangan branding ini juga sebenarnya sebagai suatu peluang ya untuk kita bisa membesarkan brand kita sendiri. Betul. Oke. Karena kita bisa mengajak orang lain, Pak. Gitu. Orang lain yang belum tentu dia sudah pernah beli, sudah pernah menggunakan, sudah pernah experience yang bagus. Tapi bisa dipengaruhi dengan komunitas atau bahkan person-person yang kalau notabene di sini itu pernah merasakan dan punya punya sesuatu yang wow gitu ya buat mereka. Jadi mereka ikut share ke yang lain. Gitu, Pak. Itu adalah media brand yang paling tepat ya, saya pikir untuk di zaman generasi milenial, karena kita nggak pernah lepas dari yang namanya gadget. Even kita share di status message gitu ya, atau di komunitas atau bahkan di media sosial, itu akan jadi satu media yang powerful, Pak, untuk branding gitu. Luar biasa sekali Sobat Semanggi. Hari ini kita belajar banyak terkait bagaimana caranya untuk bisa membesarkan brand kita, merek kita, untuk bisa mendapatkan peluang dari kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi. Ya, dengan mudahnya akses informasi itu akan memudahkan suatu brand itu lebih cepat dikenal. Betul. Oke, luar biasa sekali. Kita banyak belajar hari ini. Kita ketemu lagi di sesi podcast Semanggi University selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Sukses buat Pak Kori dan Semanggi University. Amin.